qaumin qaum. Hei orang yang telah mengatakan beriman, kalau benar memang beriman, lisannya pasti berkata yang baik. Tidak akan keluar celah, makian, cacian yang tidak menempat, kata-kata yang kotor. Jadi sebetulnya cukup menjadi beriman pasti baik. Untuk mencapai semua harapan tadi, maka Allah memberikan pesan yang kuat kepada kita, silahkan berikhtiar dengan meningkatkan takwa. Takwa disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Ada takwa yang sifatnya menguatkan rohani kita. Dan itu wujudnya dalam bentuk ibadah, seperti sholat, baca Quran, berzakat, berpuasa. Itu bagian dari desain takwa untuk menguatkan rohani kita. Rohani itu fungsinya memberikan ketenangan dan kenyamanan serta stabilitas pada mental kita. Fisik kuat tapi mentalnya lemah, itu pun juga akan menjadi persoalan. Tidak sedikit orang yang karena gelisah memutuskan bahkan untuk mengakhiri hidupnya, membuat pekerjaan semakin tidak nyaman. Karena itulah ketika kita diminta sholat, panggilannya itu bukan panggilan beban. Diviralkan di setiap pergantian waktu di telinga kita. Ketika kita bertanya, kenapa mesti sholat? Maka Allah mengingatkan lewat suara muadzin yang indah itu, hayya 'alal falah. Supaya bahagia, supaya tenang. Karena itulah hal terbaik untuk mendapatkan ketenangan. Tenang itu kan dalam jiwa, batin kita. Dan tidak ada yang bisa memberikan ketenangan kecuali latihannya latihan batin, latihan jiwa. Untuk itulah kita diminta sholat. Karena itu, bukankah setiap kali kita sujud, kita merasakan ketenangan yang tidak biasa? Karena itu banyak pesan di Al-Quran, kalau sedang gelisah, alih-alih mencurahkan isi hati di dalam status media sosial, atau yang lainnya, lebih baik bawa kepada amalan-amalan penguatan jiwa. Ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Dan sholat itu yang memberikan ketentraman kepada jiwa. Ambil wudhu, buka mushaf, baca Quran. Dan yang unik kadang-kadang saat dibaca itu baru kita buka ternyata kok ayatnya bisa sesuai dengan yang kita butuhkan. Itu bisa terjadi. Nah ini bagian takwa yang pertama. Jadi diminta sholat bukan ingin membebani. Diminta baca Quran bukan ingin memberikan kesulitan. Tapi lebih ingin memberikan ketentraman pada jiwa. Kemudian takwa, dimensi yang keduanya itu adalah amalan sosial. Berbuat baik kepada orang tua itu takwa. Memberikan pelayanan terbaik kepada anak-anak itu takwa. Membangun harmoni di keluarga itu takwa. Ada banyak ayat di Quran yang memberikan kesan yang tidak baik pada orang yang rajin sholat, tapi saat yang bersamaan buruk komunikasinya di lingkup keluarganya. Tidak hormat pada orang tuanya, tidak sayang perhatian kepada anaknya, tidak harmoni membangun komitmennya. Kemudian dengan teman, dengan tetangga, even itu bahkan kepada yang beda keyakinan itu dimasukkan dalam takwa. Jadi Allah tidak menyukai ada orang Islam yang bahkan rajin sholat, rajin baca Quran, tapi bahkan dengan kawannya walaupun beda keyakinan itu tidak bersikap baik. Ternyata disebut kurang takwa. Jadi menjadi seorang muslim itu ternyata pribadi yang komplit. Menjadi insan beriman itu ternyata ditampilkan dalam kebaikan. Karena itu setiap disebutkan kalimat iman selalu bersanding dengan amal soleh dalam Quran. Di antara surah viral itu kan surah 103 ya. Surah yang sering kita hafal selain 3 kul kan. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat. Jadi setiap ada kata iman seringkali disusul dengan amal soleh. Untuk memberi kesan bahwa orang beriman itu pasti perbuatannya soleh. Soleh itu kebaikan yang didorong oleh keyakinan iman. Dan kalau teman-teman riset, kita lihat keluarkan ayat-ayat Quran yang terkait dengan semua fungsi tubuh kita. Itu rata-rata dibuka dengan iman. Kita ingin bicara misalnya tentang mata. Itu imannya dulu baru matanya. Quran surah Cahaya, surah 24. Ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minin, Muhammad kata Allah SAW, viralkan kepada setiap insan yang beriman. Jika memang merasa beriman,
yaghuddu min absarihim, iman itu akan mengeluarkan cahaya, membimbing matanya untuk melihat yang baik saja. Ayat 31-nya untuk perempuan. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Perempuan kalau merasa beriman itu, imannya akan jadi cahaya, membimbing pandangannya melihat yang baik saja. Dari mata turun ke, sebelum ke hati, ke lisan dulu ya. Turun ke lisan. Quran surah 49 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yasraqu min qaum. Hei orang yang telah mengatakan beriman. Kalau benar memang beriman, lisannya pasti berkata yang baik. Tidak akan keluar celaan, makian, cacian yang tidak menempat, kata-kata yang kotor. Jadi sebetulnya cukup menjadi beriman pasti baik. Jadi kita itu diminta beriman, diminta jadi muslim supaya jadi orang baik. Karena itu nanti ada ayat-ayat, tadi saya baru ngaji di Tanah Kusir. Ada ayat yang pendek tapi dalam sekali. Di An-Naba ayat 4-5 Allah katakan begini. Kalla saya'lamun. Kalla itu kalimat pencegah dari perbuatan yang membahayakan. Kata Allah, hei, kalau ada perbuatan yang buruk, jangan pernah lakukan. Karena kamu beriman. Tapi pengertian terbaliknya, ini indah sekali isyaratnya. Kalau kamu memang beriman, pasti baik. Jadi kalau kamu mengerjakan yang begini, kamu sebetulnya beriman atau tidak? Nah ini teman-teman sekalian, memulai pertemuan kita. Pagi menuju siang ini, kita mesti bertanya pada diri kita, apakah betul kita sudah menjadi beriman yang sejati sampai dengan hari ini? Kalau memang demikian, tanyakan pada diri kita. Sebelum berangkat ke sini, bagaimana dengan perilaku tubuh kita? Sudah baik belum? Jangan-jangan ke sini dengan pasangan ada yang belum dituntaskan. Dengan anak-anak ada yang belum cair. Dengan orang tua ada masalah yang belum selesai. Dengan tetangga bahkan ada kata maaf yang belum terurai. Padahal tidak sulit untuk mengatakan itu. Karena itu merenung sejenak. Karena kata Quran, jangan sampai tiba waktunya kita pulang, kita masih membawa persoalan dalam berkehidupan. Ini pesan pertama yang ingin saya bagi, karena ini jumpa pertama kita setelah sekian lama kita belum mengaji lagi. Jadi saya ingin memastikan, insya Allah sepanjang yang ada di sini, saya yakin kita semua termasuk orang-orang baik. Tidak cukup dengan amin, kita harus tahu dulu alasannya apa gitu ya. Alasannya apa? Alasan paling rasionalnya adalah statement Nabi. Kalau sudah Nabi nggak bisa disoal. Ada di Al-Bukhari, topik yang ketiga, nomor hadis 71. Diviralkan oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Di Al-Bukhari itu ada 97 topik. Topik yang ketiga tentang kitabul ilmi. Nabi mengatakan, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah jadi orang baik. Maka yang pertama diberikan bukan dunia. Jadi kalau sedang dapat job, ada peningkatan status, ada harta yang bertambah, ada ilmu yang bertambah, jangan cepat disimpulkan itu tanda dari Allah kita menjadi baik. Ternyata tanda pertamanya kata Nabi, yufaqihu fiddin, diberikan sentuhan kepada jiwanya agar ia mau belajar tentang tuntunan agamanya dengan cara yang benar. Terima kasih dan kita syukuri di antara sekian teman-teman, hamba-hamba Allah yang beraktivitas, Anda yang terpilih untuk mau belajar di kesempatan kali ini dan itu mahal. Pertaruhannya adalah kalimat Nabi ingin merubah kita menjadi lebih baik. Kalau Allah sudah berkehendak dan ditempatkan duduk kita sampai saat ini, belum bertekad menjadi lebih baik, dengan cara apa lagi? Allah mesti memberikan hidayah dan memantapkannya dalam jiwa kita. Hari ini mau belajar apa? Kita belajar Quran aja ya. Baik, kita ambil ayat-ayat yang pendek, mudah untuk dihafalkan, tapi dalam maknanya. Hari ini kita akan ambil 2 surat sekaligus, surah 93 dan 94, Ad-Duha dan Al-Insyirah. Maaf, di belakang kelihatan ini? Wah bagus ya, saya belum tulis udah kelihatan deh. Saya nggak tahu, 2 tahun nggak ketemu imannya kuat sekali ya, belum saya tulis udah kelihatan. Oke, baik. Kita mulai satu ya, pelan-pelan ya. Satu, surah Ad-Duha. Saya tulis dengan bahasa Arab dulu untuk memudahkan. Izin ya, kita bagi waktu nanti 11:04 kita diskusi ya. Teman-teman boleh tanya atau saya tanya Anda jawab juga boleh. Kita nanti mudahkan. Kedua, Al-Insyirah. Ya. Atau disebut juga dengan surah Syarah. Saya tuliskan di sini Ad-Duha. Ya.
Kemudian ini Al-Insyirah. Ya. Ini surah 93. Ini surah 94. Baik. Saya mau cerita sebentar. Nabi waktu di awal-awal menerima wahyu, petunjuk untuk berkehidupan menuju konsep hidup yang ideal. Jadi Al-Quran diturunkan itu bukan sekedar untuk dibaca. Ingat prinsip ini ya. Baca itu untuk memahami isi. Ingat, membaca untuk memahami isi. Kita akan baca Quran dengan bahasa apapun, baik Inggris, Arab ataupun yang lainnya, untuk tahu isinya kan. Karena itu kita belajar bahasanya untuk mengetahui isinya dengan membaca. Nah, Quran diturunkan itu membawa kurikulum kehidupan dari Allah yang menciptakan kita, yang maha tahu kita sebelum lahir sampai kita kembali kepada Allah. Karena Allah sang pencipta, kita pakai logika dulu ya, sejenak. Kalau yang menciptakan tahu dari apa yang diciptakannya kan, secara sempurna. Orang yang buat pesawat tahu tentang pesawat ya. Orang yang buat mobil tahu tentang mobil kan? Gak mungkin handphone kita rusak, kita bawa misalnya ke dealer mobil. Gak mungkin kan? Kita bawa pasti ke counter handphone ya. Nah, dengan logika ini, kita sepakat Allah yang menciptakan kita. Allah yang menjadikan kita. Maka Allah maha tahu tentang kita. Jadi kalau kita ingin bertanya tentang kehidupan kita, tentang mengatasi kesulitan dalam hidup kita, tentang mengobati sesuatu, di repair kembali. Ini pesawat sayapnya crack, ada retakan. Oh, datang ke sini, baguskan lagi. Ini di hatinya ada retakan, obatnya bagaimana? Di perilakunya ada retakan, obatnya bagaimana? Maka tanyakan kepada yang menciptakan kita. Sepakat sampai sini? Allah menurunkan kurikulum kehidupan yang membimbing kita supaya semua apa yang kita jalani dalam hidup, semua praktek kehidupan kita dari terlahir sampai berpulang, berjalan dengan tenang dan senang. Itu prinsip dasar ketika Adam bahkan diturunkan. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, ketika diutus semua rasul diberikan bimbingan untuk memastikan semua umatnya menjalani kehidupan dengan tenang dan senang. Urutkan. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjuk bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhlail bin Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihissalam sampai ke atas. Ya, coba ulangi. Okay. Desainnya apa? Oke, desainnya dari sejak Adam diturunkan, itu desain kehidupan tuh tenang dan senang. Itu ada di Quran surah kedua ayat 38. Paling kanan sebelah atas di mushaf standar ya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda. Adam, Hawa, sekarang tiba waktunya kalian berkehidupan di bumi, membawa misi. Karena misi Adam diciptakan, misinya di bumi, bukan di langit. Sekarang tiba misinya, jalani. Maka bersamaan dengan misimu dimulai itu, aku turunkan kurikulum kehidupan, namanya hudan. Nama pokoknya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Diturunkan kurikulum hidup, ini pedoman hidupnya. Ini yang memberikan kepada kita petunjuk. Bangun tidur mesti begini. Ya, kalau bekerja begini petunjuknya, apapun pekerjaannya. Kalau ini seperti ini, kalau ini begini, masalah ini solusinya ini. Jadi semua problem kehidupan yang mungkin akan dilalui disandingkan dengan solusi untuk memudahkan itu teratasi. Maka fa imma ya'tiyannakum minni huda. Perhatikan kalimatnya. Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Faman tabi'a hudaya, kalau diikuti petunjuk ini, itu statement Allahnya. Aku turunkan bersamaan dengan turunnya Adam pedoman hidup. Faman tabi'a hudaya, kalau diikuti pedoman hidup itu dalam berkehidupan,
Maka fala khaufun, aku jamin semua etape kehidupan yang ia tempuh saat di bumi itu, la khaufun, tidak akan pernah merasakan kegelisahan. Lawan dari gelisah apa? Tenang kan? Oke, tenang. Jadi hidupnya cenderung tenang. Bukan berarti tidak gelisah. Tapi ketika ada persoalan yang menggelisahkan, dia sudah dapat solusi untuk menenangkan. Jadi setiap menghadapi persoalan, dia cenderung lebih tenang karena sudah tahu solusinya. Walahum yahzanun, dan cenderung jauh dari kesedihan. Lawan sedih itu apa? Senang. Oke. Jadi hidup itu di dunia ini, apapun yang dikerjakan, sebetulnya dasarnya tenang dan senang. Anda ada di sini, senang. Anda ada di sana, senang. Di sini, senang. Di sana, di mana-mana. Seharusnya begitu. Bukan hanya ada dalam lirik, gitu kan? Ya, tapi memang prinsip hidup harus begitu. Tapi kapan kesenangan dan ketenangan itu hadir? Ketika pedomannya diikuti. Ya. Sama persis Anda handphone, gadget, dan yang lainnya. Kan suka dikasih buku petunjuk kan? Salah menggunakannya, bisa error kan ke alatnya. Nah, nama setiap petunjuk itu di setiap generasi itu bisa beda-beda. Namanya beda, tapi fungsinya sama. Karena disesuaikan sesuai dengan karakter dan kebutuhan generasi yang mungkin berbeda di setiap masanya. Umat Nabi Musa dengan Nabi Daud kan tidak sama. Karakternya beda, zamannya berbeda, ya kan? Ke Nabi Daud, ke Nabi Isa beda lagi kan? Ya kan? Kita saja 10 tahun yang lalu belum ada Google kan? Ya, tidak sama keadaan karakternya. Maka di Nabi Musa disebut dengan Taurat. Di Nabi Daud disebut dengan Zabur. Di Nabi Isa disebut dengan Injil. Tapi nama itu hanya memberikan kesan karakter di setiap masa yang berbeda. Tapi intinya, fungsinya sama. Petunjuk berkehidupan. Taurat, kitab untuk siapa? Halo? Saya tadi semangat sekali gitu ya. Nabi Musa, itu disebut fungsinya hudan. Buka Quran surah 17 ayat yang kedua. Quran surah 17 Al-Isra ayat 2. Wa ataina Musal kitaba. Kami berikan kepada Musa kitab. Wa ja'alnahu hudan li bani Israel. Dan desain kitab itu namanya Taurat. Tahu dari mana Taurat? Quran surah ketiga ayat ketiga. Ya, Quran surah Ali Imran ayat ketiga. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurat. Taurat untuk siapa? Musa. Fungsinya Taurat apa? Itu kurikulum hidup. Makanya ada 10 commandments kan? 10 perintah Tuhan. Lakukan ini, kerjakan ini, tinggalkan ini. Diikuti, tenang dan senang. Di Nabi Musa, Taurat. Nabi Isa, Injil. Nabi Muhammad SAW, karena generasinya berbeda, karakter umatnya tidak sama, dinamikanya sampai akhir zaman beda, maka diturunkan kitab yang paling lengkap. Diberi nama Al-Quran. Untuk membedakan dengan generasi sebelumnya. Tapi fungsi Quran tidak berbeda dari kitab sebelumnya, yaitu hudan. Tahu dari mana? Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas. Saya ingin sepakat dulu, ya sebentar. Allah yang menciptakan kita, yang tahu tentang masalah kita, yang tahu tentang problem kehidupan kita dan alur hidup kita, menurunkan kurikulum hidup disebut dengan Al-Quran. Jadi saya ingin sepakat dulu sebelum kita mulai, Quran itu bukan sekedar bacaan, tapi di situ inti kehidupan kita. Di situ pedoman hidup kita. Itu yang bisa merubah kita menjadi lebih baik. Karena itu, surat apapun yang diturunkan dalam Al-Quran pasti akan terkait dengan keperluan hidup kita yang akan kita alami. Itu poinnya. Sepakat sampai sini? Halo? Sepakat ya? Baik. Kalau sepakat, mari kita mulai. Itu mukaddimahnya. Oke. Mari kita mulai. Satu kali Nabi sedang merasakan suasana yang tidak biasa. Karena mendapatkan, mohon maaf, bukan sekedar pertentangan dari orang-orang yang ada di sekitaran beliau. Bukan sebab ketidaksepakatan saja. Tapi ada yang mencela. Ada yang mengatakan, Tuhanmu sudah tidak bersamamu lagi. Ada yang mengatakan, engkau sudah seperti orang gila. Tahan sampai sini sebentar. Selevel Nabi saja masih dicela.
masih dituduh. Apalagi kita yang bukan nabi. Jadi dalam kehidupan itu tidak akan berjalan sempurna seperti yang ingin kita rasakan. Selalu akan ada perbedaan pandangan. Ya, bahkan dalam kehidupan rumah tangga saja, ya maaf ya, Anda misalnya seorang istri mau ke sini saja mungkin masih bisa beda pandangan. Warna apa untuk jilbab yang dipakai? Ya, dengan suami bisa berbeda. Papa, bagus yang mana ya? Hijau atau kuning? Kayaknya yang hijau deh gitu kan. Enggak kayaknya kuning deh gitu kan. Masih mending ada dua pilihan. Begitu dipakai, pink. Bisa berbeda. Anak bisa berbeda. Jadi kesan pertama yang ingin dibangun bahwa dalam kehidupan sudah pasti akan ada keragaman pandangan. Dan yang kedua, yang tidak normal, keragaman pandangan itu boleh jadi melahirkan tindakan-tindakan yang kontraproduktif. Mungkin akan mendapatkan celaan. Allah dicela. Malaikat dicela. Rasul dicela, Nabi dicela, sahabat dicela, tabi'in dicela, ulama dicela. Kita siapa yang mungkin belum menjadi bagian dari orang-orang itu dan ingin bebas dari celaan itu mustahil. Jelas sampai sini? Jadi kalau mendapatkan celaan, berbahagialah, berarti kehidupan kita normal. Jelas? Pernah mendapatkan celaan dalam hidup? Halo? Pernah disoal oleh orang lain? Pernah direndahkan oleh orang lain? Nah, Allah tuh memberi kesan kepada kita, jangankan engkau Rasul yang paling mulia saja pernah mendapati itu. Tapi bagaimana seni mendapatkan ketahanan sehingga dalam dicela pun tetap tenang. Dalam disoal pun tetap hatinya nyaman. Karena ketenangan itu yang membawa pikiran tenang dan tindakan yang terukur. Dan kadang-kadang ketenangan itu lebih penting bahkan dibandingkan dengan harta yang berlimpah. Seringkali saya berikan perbandingan dari sejak dulu kita belajar kan. Coba pilih mana, saya yakin masih konsisten. Pilih mana, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Tidak boleh ada pilihan ketiga, saya tahu itu. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Ya saya tahu lah. Kaya tapi tenang. Oke, di fase ini wahyu belum turun. Nabi sudah ngajar, turun wahyu, turun al-ala, turun beberapa surah. Tiba-tiba ada masa jeda, wahyu belum turun. Sepekan belum turun, sebulan belum turun. Disitulah muncul seakan ada amunisi bagi orang-orang yang tidak senang dengan Nabi, tidak senang dengan ajakan Nabi pada kebaikan. Ini poin yang kedua. Kalau Anda berbuat baik, pasti ada tantangan. Ingat ya, kalau Anda berbuat baik, apapun itu, pasti ada tantangan. Yang menguji konsistensi kebaikan itu apakah serius untuk dilakukan atau tidak. Maka mulai muncul tuduhan. Lihatlah Muhammad dari ditinggalkan sama Tuhannya. Tuh Muhammad dah gila tuh, naik turun bukit, naik turun lagi, kayak orang bengong. Muhammad udah ada beban di pundaknya. Jangankan umatnya, Rasulnya saja yang mengklaim Rasul punya masalah katanya, ya kan? Dan ditinggalkan Tuhannya, kok masih mau ikut Muhammad? Maka dalam keadaan itulah kemudian ditunggu, naik turun, turunlah kemudian dua surah sekaligus, surah 93, surah 94, yaitu surah Ad-Duha dan Al-Insyirah. Oke. Ini materinya dahsyat ya. Penting sekali, saking pentingnya ini cepat habis tuh. Bismillah. Sekali lagi. Jazakallah khair. Ya, lebih kelihatan ya. Baik, yuk pelan-pelan. Jadi turunnya surah Ad-Duha dan surah Al-Insyirah, hikmahnya satu atau fungsinya satu, memberikan petunjuk bagaimana mengatasi satu persoalan sesulit apapun tapi masih dapat menghadapinya dengan keadaan yang tenang. Satu surah ini atau dua surah ini diturunkan untuk membimbing setiap hamba menuju kepada ketenangan hati. Dua, membangun kekuatan mental. Sehingga dalam situasi apapun, dia tetap kuat mengatasi berbagai persoalan kehidupan. Nanti terapannya banyak, di bisnis ada. Nanti saya turunkan contohnya. Kadang-kadang ikut tender, sudah bagus, sudah menang, tapi proyeknya diambil orang. Ada yang begitu? Nanti ada ayatnya, ada. Nanti kita turunkan. Udah siap-siap, kan pengen melamar, ternyata keduluan orang gitu kan.
Udah siap-siap pengen dapat ini, mau lulus ternyata nilainya nggak seperti yang diharapkan. Muncul, selalu ada demikian. Nanti kompleksitasnya banyak. Tapi 2 surah ini kalau kita bisa kuasai artinya dengan baik, pahami dengan benar, maka akan ada sesuatu yang beda yang terasa dalam jiwa kita dan kesiapan mengatasi setiap persoalan dalam berkehidupan. Yuk kita baca dulu ya supaya dapat keberkahannya dari 2 surah ini. Saya bacakan, Anda ikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Baik, 1 surah 2, alhamdulillah. Izin saya bacakan tadi untuk diikuti supaya setidaknya kalau kita pulang dan ditanya bagaimana hidupmu engkau jalani, seperti apa engkau berinteraksi dengan Quran yang telah aku turunkan, maka kita pernah menjawab, ya Allah kami pernah bacakan itu. Jangan pernah kita berkehidupan sampai wafat dan tidak pernah berinteraksi dengan Quran walaupun sekedar membacanya. Wadduha, aku bersumpah, setiap huruf waw yang berada di awal kalimat di satu surah itu makna utamanya berarti sumpah. Ya, qasam, sumpah. Seringkali diartikan demi, ya. Wal asri, demi masa. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal laili, demi malam. Intinya sumpah. Sebentar, pelan-pelan. Kalau Allah menyampaikan sesuatu kepada kita, yakin tidak? Saya ulang, yakin tidak? Serius? Hah? Kalau yakin kenapa tidak dilakukan? Ya, itu pertanyaan besar ya. Baik, kalau Allah menyampaikan, tidak bersumpah pun harusnya kita yakin. Tapi kalau Allah bersumpah dalam kaidah ilmu tafsir, berarti ada sesuatu yang sangat penting, yang saking pentingnya akan sangat dibutuhkan oleh setiap hamba, sehingga diminta setiap hamba itu fokus menyimak apa yang mau disampaikan. Bahkan saking pentingnya menyimak itu Allah bersumpah. Jelas? Kalau teman-teman menemukan di Quran ada ayat dibuka dengan sumpah, berarti ada kasih Allah yang tinggi yang akan disampaikan di ayat itu sampai meminta kita fokus untuk menyimaknya. Ad-duha, untuk memudahkan maknanya, teman-teman kalau waktu duha itu jam berapa ya? Oke, sebetulnya dimulai sejak matahari itu mulai naik, yang
memantulkan ya atau menyinari cahayanya itu mulai terasa lembut. Ya kalau misalnya kita ambil 1,5 jam setelah subuh. Sekarang subuh 4:30 lah, taruhlah 4:30 ya. 1,5 jam berarti jam 6 kan? Nah itu awal duha tuh. Awal duha. Sampai ke pertengahan kurang lebih 9:30 jam 10. Akhir duha jam 11 sampai menjelang ke zuhur. Awal duhanya disebut dengan syuruk namanya. Syuruk. Jadi syuruk tuh awal duha. Kalau sudah jam 6 ada cahaya matahari ya. Enak gak ke tubuh kita itu? Nyaman gak? Jam 8 enak gak kalau berjemur ya? Jam 9 enak ya? Nah ini kata kiasan dalam bahasa Arab. Kalau kita merasakan sesuatu yang enak, nyaman, memberikan manfaat yang banyak. Itu orang Arab sering memberikan kiasan dengan waktu-waktu tertentu. Di antaranya duha. Jadi kalau kita menemukan kalimat duha, jangan langsung diartikan ke waktu duhanya. Boleh jadi yang diinginkan adalah makna di balik itu, yaitu semua kenikmatan dan kenyamanan yang didapatkan. Cara mengartikan ini, wadduha, aku bersumpah kata Allah, ya Muhammad, demi semua kenikmatan yang kau rasakan dalam hidup, seperti engkau merasakan kenikmatan cahaya duha itu. Jelas? Wal-laili idza saja, dan aku bersumpah, al-lail, lail itu apa? Malam. Baik, lail turunannya, layali jamaknya, lela, lili, lala, itu malam. Jadi kalau ada ibu leli, ibu malam-malam ya. Lail, oke. Lail itu malam, malam gelap gak? Gelap. Tapi kalau gelapnya gulita, tidak ada cahayanya, gelap betul gitu, gelap ya. Misalnya sedang kita dapati misalnya satu momentum padam lampu, padam semua, dan pas gerhana misalnya gelap sekali. Nah itu bahasa Arabnya disebut dengan saja namanya. Ya, saja. Wal-laili idza saja. Dan malam apabila telah gulita. Zaman Nabi kan gak ada lampu. Ya, belum ada PLN. Ya, dan seterusnya. Jadi gelapnya betul-betul gelap. Saya mau tanya sebentar. Biasanya kalau situasi gelap itu mudah gak menemukan benda tertentu? Melangkah mudah atau sulit? Tidak mudah untuk dilakukan kan? Dalam bahasa Arab, kalau kita ingin mengungkapkan satu kegamangan yang luar biasa, sampai kita merasakan gelap dan sulit melangkah. Bukan hanya karena nggak ada cahaya, mungkin karena ada pekerjaan tertentu yang menyulitkan, masalah tertentu yang menyulitkan, sehingga merasa seakan-akan kita tuh gelap. Makan nggak enak, melangkah susah. Pernah nggak merasakan situasi yang saking beratnya satu beban itu seakan-akan makan nggak mau, melangkahnya berat, ada vertigo, kadang-kadang pusing. Pernah merasakan itu? Itu bahasa Arabnya wal-laili idza saja. Perhatikan kalimatnya, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku bersumpah demi semua kebahagiaan dan kenikmatan yang engkau pernah raih seperti merasakan kenikmatan cahaya duha. Dan mungkin persoalan hidup yang pelik yang membuat engkau merasakan kesulitan seakan-akan merasa di suasana gelap yang gulita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tanamkan dalam jiwamu yang paling dalam, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ada suami pulang dari pekerjaan, mendapati istri sedang termenung dan mengalir air matanya. Tiba-tiba suaminya datang mengatakan, hangat sekali pada istrinya, di sampingnya membelainya dan mengatakan, "Ma, demi semua suka yang pernah kita lalui bersama, dan demi duka yang mengalirkan air matamu saat ini pun, tanamkan dalam hatimu yang paling dalam, Papa akan selalu bersama Mama dalam setiap situasi itu." Kira-kira para ibu merasakan itu bagaimana perasaannya? Masa sih? Tapi itu menarik loh. Menarik ya. Jadi kalau teman-teman ngaji surat Yusuf, di surat Yusuf itu laki-laki diilustrasikan dengan matahari. Perempuan diilustrasikan dengan rembulan. Ya. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ayah, aku melihat bulan dan matahari serta 11 gemintang sujud hormat kepadaku. Jadi matahari diartikan itu sebagai laki-laki. Suami, ayah. Kenapa disebut matahari diilustrasikannya? Matahari itu kan menyengat dengan kuat. Kalau kita menjemur mengeringkan pakaian, melindungi. Tipikal suami itu melindungi. Ada yang ganggu istri, sengat dengan kuat. Ada air mata yang mengalir, hey, keringkan itu sehingga tidak larut air mata mengalir di pipinya. Itu matahari. Sebaliknya rembulan. Rembulan itu kan enak dipandang, bukan bulannya ya. Bukan bulannya. Kalau bulannya kan
desainnya nggak sempurna baik terlihat, tapi cahaya rembulannya tampil dengan indah, tampil dengan baik, enak dipandang, menenangkan dan tidak tertukar. Jangan sampai ada istri jadi matahari, suami jadi rembulan. Jelas ya? Dengan kekuatan bulan aku menghukummu, ya kan? Itu masalah. Oke. Tahan sampai sini, tahan. Lihat baik-baik. Saya berhenti sampai sini dulu. Kalau di Quran ada ayat menyebutkan tidak spesifik orang yang disebutkan dan kapan kejadiannya, maka peristiwa itu akan terjadi dan dialami oleh kemungkinan generasi berbeda di setiap masa dengan tokoh berbeda tapi perasaan yang serupa. Sebaliknya, kalau disebutkan namanya, jelas identitasnya, kapan kejadiannya, maka peristiwa itu hanya akan menimpa orang tersebut dan tidak akan dialami lagi orang lain setelahnya. Saya tanya dulu yang akhwat, yang perempuan. Kenal Maryam? Kenal, bagus. Kenal di mana? Maryam anaknya Imran. Mengandung, melahirkan Isa alaihissalam, Yesus, Mesias, tanpa disentuh laki-laki manapun. Dan di Quran identitasnya disebutkan langsung. Maryam binti Imran. Wa Maryam ibnata Imran. Ini menunjukkan kesan bahwa yang mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Itu hanya Maryam anaknya Imran. Ingat ya, mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Bukan mengandung melahirkan tanpa suami, kalau itu banyak dia. Ya, mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Hanya Maryam binti Imran. Tapi kalau nggak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, tidak detail disebutkan, ini artinya situasi itu akan dialami kembali oleh orang di masa depan dengan generasi yang berbeda tapi substansi yang sama. Pertanyaannya, pernahkah kita mengalami situasi yang sulit sampai seakan merasa gelap? Nah, baik, maka adab yang pertama, jika mengalami situasi seberat apapun dalam berkehidupan, maka dekati Allah Subhanahu wa taala. Ini awalnya, dekati Allah. Apalagi kalau ada yang mengatakan ini nggak mungkin, ini nggak akan terjadi, ini nggak bisa. Kalau sudah ada tanda seperti itu tanda langsung dari Allah supaya Anda diminta langsung mendekat kepada Allah dan tinggalkan semua makhluk. Karena Allah hanya akan mengabulkan langsung kepada Anda tanpa perantara siapapun. Itu yang terjadi pada Nabi Zakaria. Ini nggak mungkin, ini mustahil. Maka beliau langsung memohon kepada Allah dan langsung menyebutkan, ya Allah saya minta darimu saja, tidak dari yang lain. Maka dikabulkan seketika. Jadi yang pertama, jika punya kesulitan sebesar apapun, seberat apapun, cepat dekati Allah. Maka di situ akan dijawab langsung oleh Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hambaku sepanjang engkau mendekat kepadaku, maka yakinkan dalam dirimu situasi apapun yang kau rasakan, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Sudah? Satu? Paham sampai sini? Oke. Pelan-pelan ya. Saya belum bicara caranya. Saya baru bicara di awal motivasinya. Dekati Allah dulu, nanti caranya didetilkan di surah Al-Insyirah. Teruskan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal. Perhatikan. Hei, seberat-berat bebanmu saat ini, ingat, satu saat akan tuntas. Dan ini pun ujian. Kalau sudah meninggal, gak ada ujian lagi. Dan nanti kehidupan yang sekarang, apapun yang kau pertentangkan, perdebatkan, perselisihkan, itu semua akan ditinggalkan. Jadi ternyata Allah mengungkap hakikat kehidupan dunia, apapun yang diperselisihkan, tuh unik ya, orang berselisih pada yang akan ditinggalkan, aneh nggak? Ada orang berebut makanan, ya kan? Rebutan sampai berkelahi dan sebagainya. Pada akhirnya, makanan yang diperebutkan itu pun akan ditinggalkan. Yang ini meninggal, itu meninggal. Jadi memperebutkan sesuatu yang pada akhirnya akan berakhir. Kata Allah, Allah sampaikan, jika Anda mengalami situasi, sesuatu yang mungkin membuat berat, tanamkan pada jiwa kita, hei, yang aku kejar-kejar ini, boleh jadi aku akan tinggalkan juga. Kenapa aku harus menangisi dan larut pada sesuatu yang tidak abadi? Maka Allah hibur kita dengan mengatakan, kamu tenangkan diri dulu. Semua yang kamu pikirkan sampai membuat kamu berat begini, pada akhirnya kamu tinggalkan. Dan yang abadi itu akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dua, pelan-pelan sikapi setiap masalah dengan proporsional. Jangan terlalu larut dalam sesuatu.
Dapat job satu, pengen, udah siap, kontraknya besar, tiba-tiba hilang. Dipikirin, Anda mikirkan itu pun gak akan balik. Proporsional aja dulu. Ya, nanti caranya akan turun nanti di alin syirah. Tenangkan diri dulu. Prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi apa yang Allah ingin berikan sebagai pendahuluan sekarang belum sampai kepada kita karena Allah menyiapkan yang lebih baik di balik itu. Kita belum tahu ada apa di balik itu sehingga kita tidak dapatkan itu. Sehingga kemudian Allah katakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Teruskan wala saufa yu'tika rabbuka. Pelan-pelan, orang yang punya sikap seperti ini itu cenderung lebih dekat mendapatkan ridha Allah dibandingkan dengan orang-orang yang larut dalam kesulitan. Orang yang move on dengan setiap persoalan dalam kehidupan, cepat berpikir secara proporsional, tidak menggantungkan hidupnya pada persoalan tertentu sehingga membuat dia menjadi beban, itu lebih mendekatkan dirinya kepada ridha Allah dibandingkan dengan orang yang meratapi persoalan hidupnya. Ya. Pelan-pelan. Jadi spiritnya kalau punya masalah apapun jangan dilarutin terus. Gak usah diratapi, cepat move on. Berpikir lagi, rencanakan lagi. Nanti detailnya ada di alin syirah. Tapi poin besarnya janji Allah mengatakan kalau Anda bisa move on proporsional, maka yang dijanjikan oleh Allah, di situ Allah percepat datangnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau ridha Allah sudah datang, maka akan dua yang diberikan. Pertama kali, ketenangan di dalam jiwa, dan yang kedua, kemampuan untuk berikhtiar lebih baik mencapai apa yang diinginkan. Satu, kalau ridha Allah sudah diberikan pada seorang hamba, yang pertama diberikan ketenangan dalam jiwa. Bukan dunianya dulu. Bukan apa yang Anda ingin harapkan dulu. Pengen sesuatu, ya, pengen materi, pengen kedudukan, pengen lulus anaknya ujian, ya kan? Tiba-tiba terjadi sesuatu, diratapin, alih-alih meratap, alih-alih membuat status, alih-alih menyulitkan diri, kata Allah, terima dulu proporsional. Setelah itu dekatkan diri kepada Allah, turun ridha Allah, begitu turun yang pertama diberikan ketenangan kepada hati. Tenang dulu. Kalau sudah tenang nanti dibimbing menyelesaikan apa yang sedang dihadapi itu. Itu poin yang ketiga. Pelan-pelan. 4. Kita masuk ke detail sekarang. Perhatikan baik-baik. Ini yang paling menarik. Alam yajidka yatiman fa'awa. Muhammad SAW, bukankah dulu engkau yatim? Punya banyak masalah? Aku selesaikan juga. Ayahmu meninggal sebelum lahir, ada ibu. Ibu meninggal, ada kakek. Kakek meninggal, ada paman. Ya kan? Ada teman yang menemani Sayyidah Khadijah. Teman yang setia, semua kebutuhan tersedia. Artinya apa? Perhatikan baik-baik. Kalau Anda punya masalah sekarang, jangan sampai melupakan yang dulu-dulu pun pernah tuntas Allah selesaikan. Jadi kalau sekarang sedang punya persoalan, jangan sampai satu masalah ini membuat Anda kehilangan harapan dan kehidupan. Sementara Anda sadar dulu pun banyak masalah kok selesai juga. Kenapa dengan yang satu ini kita harus jatuh? Sekarang usia berapa? 20, 30, 40, 50. Sekarang usia 50 tahun, ada masalah, baru 5 menit datang sudah merasa jatuh. Yang 50 tahun ke belakang yang banyak selesai itu kita nilai atau tidak? Maka kata Allah, seperti yang dulu pernah aku selesaikan ribuan masalah itu, yang sekarang pun mudah aku tuntaskan. Jelas? Nah, secara psikologi, orang-orang yang selalu bertindak seperti itu akan selalu punya harapan lebih tinggi untuk menyelesaikan persoalannya. Jadi kalau sedang punya masalah, pikirkan yang dulu juga selesai, masa yang sekarang gak selesai. Itu prinsipnya. Secara psikologis demikian. Jelas ya? Oke. Wa wajadaka dhallan fahada. Muhammad, dulu engkau pernah mengalami melihat masyarakat banyak berbuat yang tidak baik, aku berikan petunjuk. Kuncinya fahada di situ. Orang yang punya motivasi kuat dan keyakinan untuk bisa menyelesaikan persoalannya, maka dia akan lebih cepat mendapatkan petunjuk Allah untuk mendapatkan solusi terbaik. Hada, sini. Saya agak cepat ya, mohon izin. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Bahkan, maaf, bukan sekedar selesai, kalau perlu saya bikin kaya, kata Allah. Aghna itu kalau ilmunya luas. Kalau harta, hartanya banyak. Kalau kedudukan, kedudukannya tinggi. Hei, engkau yang sedang mengejar kedudukan, aku tahan sebentar karena ada yang gak bagus untukmu di sini. Tapi kalau kamu terima, aku angkat itu lebih daripada apa yang kamu harapkan. Kamu pengennya bintang 2, aku naikkan sampai bintang 4. Kalau perlu 5 sekalian.
Hei, kamu yang in kampus di sini, aku tahan, bahasa kamu nggak lulus, kamu nangis, kamu mengadu, kamu datang pada orang tuamu. Orang tua mulai protes, mulai curhat macam-macam, terima dulu. Mungkin di sini ada yang tidak baik seperti doa ibumu yang sering memohon, ya Allah. Jangan sampai anakku berbuat yang salah. Jangan sampai terjebak narkoba. Jangan sampai terbawa tawuran. Di sini ada yang kurang tepat untukmu. Kalau kamu ridha, kamu terima, kamu proporsional, bahkan aku pindahkan ke kampus yang lebih baik yang tidak kamu bayangkan sebelumnya. Dulu saya pengen ke Madinah, pengen sekali. Kemudian sudah dapat pelatihan khusus sebelum saya selesai di tingkat SMA, saya sudah belajar kurikulum Madinah. Baca buku-bukunya, kurikulumnya dan sebagainya. Lulus, dapat rekomendasi yang secara internasional itu tidak ada alasan menolak. Ya, secara manusia, artinya hukum manusia ada itu selesai berangkat. Tapi Allah berkehendak lain. Bom Bali meledak dan kita berharap tidak ada kejadian seperti itu lagi dimanapun. Lalu kuota terputus semua. Manusia berkehendak, Allah berkehendak, jadi nggak ada kuota sedikit pun. Harap-harap ke Madinah, ternyata nyangkutnya di Ciputat. 2 tahun. Di situ ke Tripoli, ke Libya. Ternyata dari Libya itu ke Mesir, ke Tunisia, ke Madinah, ke Mekah, ke UAE, pulang kembali. Tahukah Anda apa yang terjadi? Kita menginginkan belajar ke sana 1 madhab Hambali, Allah antarkan ke 4 madhab. Dan saya pengen Madinah. Di Madinah pertama kali itu kan Imam Malik. Madhabnya Maliki. Dikenal Imam Darul Hijrah. Adanya madhab Imam Malik itu di Libya. Makanya pertama kali saya belajar kurikulum Madinah yang murni, yang Imam Malik itu ternyata di tempatnya langsung di Libya. Setelah itu saya ke masjid yang Syafi'i. Setelah itu baru ke Mekah. Teruskan langsung ke Madinah. Lihat, belajar. Hambali. Lalu mengaji dengan yang Hanafi. 4 mazhab dapat. Kita berharap 1 mazhab, kata Allah jangan. Problem kamu ke depan harus mengatasi yang begini. 4 mazhab dapat. Di orang-orang yang selalu menerima apa yang Allah ujikan. Dan ridha dengan itu. Maka Allah akan angkat derajatnya bahkan melebihi ekspektasi dirinya. Paham? Kalau sudah seperti itu, maka lihat ujung ayatnya. Lihat ujung ayatnya. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Hei, maka jangan pelit berbagi kepada orang lain. Share. Kalau sudah sukses share. Berbagi, bukan hanya materi, bagi ilmunya, ya, bagi kebahagiaannya. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Jangan sampai nunggu orang minta. Kalau lihat ada kawan yang butuh, sekarang Anda sukses. Tapi boleh jadi kesuksesan Anda itu tangganya dari teman-teman Anda. Kalau sudah teraih ke atas, lihat lagi anak tangganya ke bawah. Ajak teman, jangan ditunggu minta. Ajak, bawa dia, berikan peluang. Jangan sampai dia minta, apalagi Anda bentak-bentak. Aku kan yang dulu bantu kamu, jangan sampai keluar kata-kata itu. Kamu bisa naik di atas karena aku kan yang dulu bantu kamu. Kamu bisa jadi pemeran utama karena aku yang rekomendasikan. Karena aku yang dorong kamu, misal. Jangan sampai keluar kata-kata itu. Apalagi langsung keluar, tidak. Ini karena ilmuku saja misalnya. Kalau itu bisa dilakukan dengan baik. Lihat ujungnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka semua nikmat yang dirasakan akan mudah untuk diimplementasikan dan disyukuri. Jadi semua nikmat itu bukan cuma dirasakan. Jadi membagi semua nikmat itu adalah rasa terbaik untuk menikmatinya. Maaf ya, Anda kalau punya makanan, dimakan sendiri. Dengan dibagi sama-sama, kira-kira rasa nyamannya yang pertama atau yang kedua? Kedua. Makan sendiri, enaknya sendiri kan? Tapi ketika ada teman berbagi dan tahu, oh enak ya, nyaman ya, ada kebahagiaan, ada ngobrol, ada tertawa, ada kebersamaan, itulah inti nikmat yang sesungguhnya. Wa amma bi ni'mati rabbika, ternyata masalah yang diberikan bukan ingin memberikan beban, tapi ujungnya, endingnya supaya Anda bisa mendapatkan nikmat berkualitas yang bisa dibagi. Dilihat surat Ad-Duha itu jangan cuma lihat awalnya, lihat ujungnya. Ternyata ketika seseorang mendapat masalah, seberat apapun, itu bukan ingin membebani, tapi ingin meningkatkan kualitas hidupnya supaya mendapatkan nikmat yang lebih besar dan merasakan nikmatnya itu dengan berbagi. Itu poinnya. Jadi kalau sampai sini kita paham, dan kita beri nama misalnya dengan fikih ujian, jadi kalau desain ujian ini sistematikanya kita pahami, maka tidak ada alasan untuk mengeluhkan persoalan. Jadi melihat masalah itu bukan sebagai beban, pada akhirnya melihatnya sebagai tangga untuk mencapai kebahagiaan. Jelas sampai sini?
Baik, kalau sudah seperti ini ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Tidak. Ingat ya, jadi kalau anak pulang bawa masalah, dilihatnya jangan beban. Oh, Allah ingin menaikkan kualitas pada anak saya, yang dengan itu menjadikan ia mendapatkan nikmat yang belum pernah didapati. Kalau rumah tangga sedang ada masalah, jangan banyak diperseterukan. Tapi direnungkan sejenak, oh Allah ingin meningkatkan kualitas rumah tangga ini, sehingga kita bisa mendapatkan nikmat yang tidak pernah didapati sebelumnya. Makanya nikmat berumah tangga itu yang terbesar, selalu bertambah ketika menyelesaikan masalah. Silahkan cek. Kalau sedang ada masalah berseteru kan? Tapi setelah selesai kan jadi lebih nikmat ya? Ya? Lebih senang lagi, lebih cair lagi, lebih bahagia lagi, lebih mendukung lagi. Ternyata ada nilai-nilai kebaikan yang tersimpan yang belum disadari sepenuhnya. Pertanyaannya, kadang-kadang mudah diucapkan tapi tidak mudah mempraktekkan. Bagaimana itu semua bisa ditempuh dengan baik sehingga ketika mengalaminya kita bisa tenang menghadapinya. Maka turunlah surah Al-Insyirah. Saya cepat. Teman-teman, ini apa? Kelas ya? Baik, pelan-pelan sedikit. Kira-kira volumenya besar kecil? Kecil ya? Baik. Kalau saya bandingkan dengan gayung, volumenya besar mana? Gayung ya? Baik. Kalau ini saya perlebar, sehingga bisa memasukkan apapun ke dalamnya, itu bahasa Arabnya disebut dengan insyirah namanya. Jelas? Meluaskan sesuatu sehingga terlihat lapang, sehingga memudahkan setiap hal masuk ke dalamnya. Itu insyirah namanya. Surah ini diberi nama dengan surah Al-Insyirah, yang berarti sesuatu yang lapang, yang tenang, yang nyaman. Yang diharapkan dengan keadaan hati yang lapang, nyaman, tenang itu, segala persoalan yang dihadapi dalam kehidupan akan mudah diterima dan tidak berdampak besar dalam menyikapinya. Maka bagaimana kemudian Allah memberikan turunan-turunan petunjuk supaya apa yang diharapkan ini bisa tercapai. Satu, izin mengilustrasikan, saya kasih cerita sebentar. Ada seorang anak muda, kisah ini sangat viral, hampir setiap kita bisa mendapatinya. Datang kepada seorang kakek tua di sisi danau yang jernih sekali airnya. Dia berkeluh kesah tentang persoalannya, dia katakan saya punya masalah begini. Berat sekali terasanya. Kakek itu kemudian permisi, dia hanya membawa 2 genggam garam. Kemudian beliau bawa 1 gelas, ilustrasinya seperti ini. Dimasukkanlah kemudian garam itu ke gelas itu. Lalu diambil 1 gelas air yang jernih tadi dengan garam segenggam. Kata beliau minum. Pemuda itu mengatakan, wah asin, minum aja dulu. Lalu ketika diminum langsung ditumpahkan. Dia muntahkan asin katanya. Lalu setelah itu kakek yang tadi melepaskan segenggam sisanya, dilempar ke danau tadi yang luas. Lalu diambil lagi dengan gelas yang sama. Sekarang minum. Bagaimana rasanya? Segar, enak, nyaman. Itulah hatimu. Kalau hatimu sempit sesempit gelas ini, maka masalah sekecil apapun akan selalu menghadirkan kesulitan seperti engkau menelan garam tadi. Tapi kalau hatimu luas, sebesar apapun masalah, tidak akan pernah berdampak pada dirimu kecuali engkau mampu menyusun rencana untuk mengatasinya. Kelapangan hati yang membuat diri kita mampu menerima persoalan apapun, itu yang disebut dengan insyirah. Makanya dulu tahun 90-an ada sinetron Hati Seluas Samudra gitu ya. Saya pernah tahu itu. Sama anaknya diapa-apain juga, masih aja ya menerima gitu. Dulu siapa ya? Jeremy Thomas dan lain-lain ya. Saya kira ada itu. Ya, saya kira itu ya. Saya pernah lihat sejenak ya. Saya jarang-jarang nonton gitu. Pernah lihat aja. Saya senang riset. Jadi kalau riset itu ada riset dakwah, ada riset materi. Saya teman-teman yang musik gitu ya. Saya tidak terlalu dekat dengan musik karena saya di Quran gitu. Tapi untuk mengetahui hukum musik itu bagaimana, saya riset. Sampai ke notasi saya tahu. C, D, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, F, G, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, F, G, A, B, C, D, E, B, C, D, E, F, G, A, B, F, G, A, B, C, D, A, F, C, D, A, B, G, A, B, Cis. Gitu kan ya? Ya, tapi kalau diminta piano, gitar, ini saya nggak bisa. Ya, tapi untuk menentukan hukum, nah kita bisa paham gitu.
Misalnya boleh nggak baca Quran pakai langgam Jawa gitu kan? Nah, hukumnya apa? Nanti dari teori itu muncul. Ya, paham ya? Nah, oke, balik sini. Perhatikan baik-baik. Satu, saya agak cepat. Ini ditafsir langsung turun Al-Insyirah. Yang pertama, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Tahan sampai sini dulu, 3 ayat. Saya mulai dari ayat kedua dan ketiga. Perhatikan baik-baik. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Artinya apa? Artinya satu beban yang diletakkan di pundak yang berpengaruh kepada semua bagian tubuh. Kita pernah melakukan atau melihat yang angkat beban ya? Beban kan semakin berat diangkat, semakin terasa ke bagian tubuh ya, ke semuanya. Nah, itu namanya wizrak alladzi anqadha dhahrak. Beban yang dipikul yang berat sekali sampai semua merasa. Makanya jadi satu ungkapan dengan mengatakan dia sedang memikul beban yang sangat berat. Sampai kepalanya pusing, tidur nggak nyaman, miring kanan, miring kiri. Itu namanya ya alladzi anqadha dhahrak. Satu. Saya percepat, akan ada satu masa dalam hidup setiap hamba merasakan satu persoalan yang seakan-akan beban berat yang dipikul sampai merasa kesulitan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Siapapun itu. Jujur ya, setiap kita tanyakan pada diri sendiri. Setiap kita yang ada di sini, saya yakin pasti pernah atau bahkan akan mengalami satu peristiwa yang merasakan beban berat sampai seakan-akan ujung kepala sampai ujung kaki merasakan sakitnya. Ada yang sudah mengalami atau bahkan nanti akan ada yang melalui. Perhatikan baik-baik. Teruskan ayatnya. Wa rafa'na laka. Perhatikan. Kalau ada yang sedang merasakan itu, yakinlah kata Allah, pada saat itu sesungguhnya Allah sedang mengangkat derajatnya dan meningkatkan kualitas hidupnya untuk mencapai sesuatu yang istimewa yang belum pernah diraihnya. Dari sini kita buat persamaan. Ujian. Perhatikan. Berbanding lurus dengan harapan. Banding lurus dengan solusi nanti pada akhirnya. Fokus. Lulus di sini, insya Allah setiap persoalan akan lebih mudah untuk diatasi. Ujian, seberat apapun yang sedang kita alami, tidak akan pernah diberikan kepada kita oleh Allah, kecuali ternyata hikmahnya untuk mengabulkan harapan-harapan besar yang sebetulnya kita mintakan. Jujur ya, setiap kita kan sering punya permohonan ya, sering berdoa ya. Ya Allah minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, gitu kan? Nah, cara Allah mengabulkan harapan kita itu, yang pertama, jalurnya lewat ujian. Karena semua kesuksesan itu, desain dasarnya adalah melewati ujian. Coba, anak-anak kita yang sedang sekolah itu, apa mungkin diwisuda dengan penuh kebahagiaan kalau nggak mengalami ujian? Hah? Lewat ujian dulu kan? Dia belajar dulu, ujian dulu, ngatasin soal dulu, lulus, baru wisuda. Apakah mungkin akan dapat IPK 4 yang diharapkan kalau tidak mengalami ujian? Belajar dulu, ya kan? Ada waktu, sempat dia bangun malam, siang, dan seterusnya belajar, keringat dan sebagainya. Baru bahagia kan? Dan ternyata belajar itu untuk diwisuda. Sebab kalau kita tidak belajar, mustahil dapat wisuda. Kalau tidak lewat ujian, mustahil dapat ijazah. Karena ternyata harapan itu, hukum dasarnya dalam berkehidupan, bisa diraih dengan melewati ujian. Ini poinnya. Jadi mohon, kalau sedang mengalami sebuah peristiwa dan kita harus menghadapi itu, coba renungkan. Sebetulnya pernah berdoa apa sampai kita mengalami itu, sehingga dengan jalan itulah sebetulnya Allah ingin mengabulkan harapan yang dulu pernah kita mintakan. Jelas? Oke, satu. Yuk turunkan rumus ya pelan-pelan. Quran surah kedua ayat 286. Ini kesini dulu baru nanti kita balik lagi. 2 Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tahan sampai sini. Lihat baik-baik. Hukum yang pertama. Hukum pertama. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Di kaidah yang pertama tadi, kalau kita sedang diuji, sebetulnya ada harapan dan doa yang pernah kita mohonkan dan Allah ingin mengabulkan itu, jalan pertama lewat ujian. Tapi adilnya Allah tidak akan pernah kita diuji
kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau nggak mampu, nggak mungkin diberikan ujian. Ingat ya, kalau tidak mampu, tidak mungkin diberikan ujian. Artinya harapan yang kita mohonkan pun akan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau kita minta sesuatu nggak mungkin bisa menggunakannya, nggak akan dikasih. Nah, balik ke sini untuk memberikan ketenangan kepada hati kita. Kalau sedang menerima persoalan, setelah kita mengatakan, oh ini mungkin ada harapan yang ingin saya dapatkan, jalannya lewat sini. Untuk memberikan ketenangan kepada hati, begitu persoalannya tiba, langsung katakan pada diri kita, saya pasti bisa menjalaninya. Mustahil saya diuji kalau nggak mampu menjalaninya. Itu bahasa singkatnya. Ingat ya, kalau ingin mudah menyelesaikan persoalan, kata Quran, setiap ada ujian, langsung katakan pada hati kita, insya Allah bisa. Gak mungkin saya diuji kalau saya gak sanggup. Jelas? Dan tanamkan itu pada hati yang paling dalam. Ini gak mudah. Kalau cuma disimpan di pikiran, jadi beban. Tapi kalau Anda tanamkan dalam hati, seberat apapun masalahnya, pasti saya sanggup. Pasti saya bisa. Pernah lihat dulu ada acara 90-an Benteng Hattori? Oke? Benteng Takeshi ya? Takeshi ya, gitu kan artinya kan bisa jawab deh. Dia tahu Ninja Hattori mendaki gunung lewati lembah ya tahu ya. Ya Songgoku, Songgohan, saya tahu itu. Songgoku, Kamehameha, Piccolo itu yang nulisnya Suzuki Watanabe saya tahu itu. Benteng Hattori, balik lagi ya. Benteng Takeshi ya. Puncaknya kan main pakai itu kan, pakai tank ya dan sebagainya. Tapi pernah ingat gak satu episodenya itu? Begitu akan bertarung, kan selalu ada motivator di sampingnya itu mengatakan, ayo kamu bisa gitu kan? Dia gak ngaji Quran tuh, kita punya ayatnya. Pernah gak? Buka lagi ya dulu ya. Oke. Korea, kenapa bisa nyusul Jepang? Salah satunya, waktu Jepang itu maju, setiap di Korea itu ditanamkan dari mulai anak-anak TK-nya. Kita harus lebih daripada Jepang. Sejak anak-anaknya TK. Itu ditanamkan betul. Kita bisa, kita dari TK. Sehingga ketika di sana bikin Honda, sini Hyundai. Hyundai kan dibacanya Hyundai. Ya kan? Sana Honda, sini Hyundai gitu. Di apapun yang dibuat Jepang, Korea harus lebih unggul. Itu ditanamkan dari awal. Bisa. Kita itu sekarang punya ayatnya. Jadi kalau sedang punya masalah seberat apapun, katakan pada diri kita, insya Allah bisa. Gak mungkin diuji kalau gak sanggup. Bisa insya Allah. Bisa. Kenapa mah? Bisa. Satu. Jelas? Oke. Sudah di situ teruskan. Lanjutkan. Warafa'na laka dzikra. Teruskan. Fa inna ma'al usri. Nah, ini poin terbesarnya. Fa inna ma'al usri yusra. Fa huruf yang menunjukkan sesuatu berlangsung dengan cepat. Inna di ilmu nahunya berbunyi begini, di gramatikal bahasa Arab. Harfun nasbin wa taukidin. Tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Paham? Tidak. Inna huruf yang digunakan untuk menguatkan informasi agar ditancapkan ke dalam hati sekuat-kuatnya dan jangan pernah ragu. Jadi kalau orang Arab tuh nancapkan tongkat begini dan kuat, tidak goyah, itu nasab namanya. Nasabar rajul asahu fil ardi. Inna ini harfu nasab. Jadi kalau ada di Quran dibuka informasinya dengan inna, maksudnya begini, hei, tancapkan informasi dalam hatimu dengan kuat, jangan pernah ragu. Yakinkan pada dirimu. Apa yang harus diyakinkan? Ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Usrun sama dengan yusrun. Lari ke sini. Oke. Apa artinya usrun? Sulit. Oke. Sulit itu ada dua. Ada sa'bun, ada usrun. Kalau kesulitan yang relatif, kata si A sulit, si B mudah, itu sa'bun namanya. Contoh, kata si fulan, bahasa Jepang susah. Padahal kata yang lain tidak. Saya ke Jepang, anak-anak kecil begini bisa bahasa Jepang gitu kan. Bagi mereka mudah gitu kan. Saking mudahnya gitu. Watashiwa gitu. Anak-anak kecil, bagi mereka mudah, bagi kita belum tentu. Itu sa'bun. Innal lughatal yabaniyah sa'bah. Relatif. Tapi kalau kesulitan yang sifatnya mutlak, semua orang mengatakan sulit. Maaf, bawa mobil, sulit atau mudah?
Bukan mengendarai ya, bawa mobil, bawa. Sulit ya? Sulit ya? Baik, sepakat sulit semuanya. Nah itu dalam bahasa Arab dikenal dengan usrun. Kesulitan yang semua sepakat bahwa itu susah. Sulit, semua sepakat. Dan ketika ada orang bicara, aku sedang punya masalah begini. Semua mengatakan, wah itu nggak mudah, itu nggak mudah. Itu usrun namanya. Lawannya, kemudahan yang relatif disebut sahlun. Tapi kemudahan yang semua sepakat bahwa itu mudah, itu yusrun namanya. Mengangkat spidol, semua mengatakan mudah, ringan. Itu yusrun namanya. Perhatikan, Allah tidak memasangkan sa'bun dengan sahlun, tapi memasangkan usrun dengan yusrun. Orang-orang yang punya keyakinan kuat, setiap persoalan itu akan selesai. Dan dia mengatakan pada dirinya, aku bisa melewatinya. Maka, perhatikan kalimatnya kata Quran. Inna ma'al usri yusran. Sesulit apapun masalah yang sedang dia alami, maka Allah akan datangkan solusi semudah-mudahnya yang bisa dia nikmati. Dengan kata lain, kalau kita bawa ke bahasa psikologi, kalau sedang menghadapi persoalan seberat apapun, selain kita mengatakan, ini pasti bisa saya lalui, saya insya Allah sanggup mengatasinya, katakan pada diri kita, ini pasti selesai. Pasti ada solusinya, pasti mudah. Katakan, walaupun memang solusinya belum datang, tapi tenangkan pada diri kita dengan mengatakan, inna ma'al usri yusra. Bahasa psikologinya, katakan pada diri kita, ini pasti selesai. Gak mungkin gak selesai, pasti ada solusinya, pasti mudah. Itu lebih memberikan harapan pada diri kita untuk menuntaskan persoalan dibandingkan dengan meratapinya. Jelas? Teruskan. Fa inna ma'al usri. Kalau masih ragu kata Allah, katakan lagi sekali lagi. Sampai hati kita merasa nyaman. Jadi kalau sedang punya persoalan seberat apapun, tanamkan pada diri kita, pasti selesai. Belum nampak, insya Allah pasti selesai. Gak mungkin diuji kalau gak ada solusi. Itu lebih memberikan harapan. Setelah itu, fa idza faraghta mitigasi masalahnya, mitigasi persoalannya. Tuliskan, ini masalahnya apa? Rumah tangga, apa saja misalnya. Dia ada suami, ada istri, ada anak-anak. Masalah ada di mana? Kadang-kadang benangnya jadi kusut karena satu-satu nggak segera diselesaikan. Maka kata Al-Quran, faida faraghta, satu-satu mitigasi dulu. Satu masalah di sini, lihat di suami, lihat di istri. Kalau pekerjaan, masalahnya apa? Sebelum bercabang kemana-mana, petakan. Apakah rekanannya? Apakah relasinya? Apakah kemampuannya? Apakah manajerialnya? Apakah marketingnya? Mitigasi, kotaki semua, selesaikan satu-satu. Setelah itu, apa yang dilakukan? Wa ila rabbika, tawakal sepenuhnya kepada Allah untuk menentukan hasilnya. Tawakal itu yang paling mahal. Anda kalau nggak punya kepasrahan, stres. Karena selalu memikirkan apa yang mau dikerjakan dan selalu orientasi pada hasil. Kita punya tawakal. Kalau kita mampu menyerahkan sesuatu, gini, di sini ada orang yang paling jago misalnya main basket. Ada pertandingan basket. Begitu dibuka, udah tim musyawarah serahkan aja pada si fulan. Kan? Dia yang paling jago, dia. Bukankah dengan menyerahkan itu bukan hanya kita berikan sebuah tugas, kan? Tapi dengan itu ada kelapangan tersendiri kan? Yakinlah sukses, dia paling hebat. Pernah ada perasaan begitu? Sekarang, siapa yang paling mampu menguasai? Siapa yang paling hebat menyelesaikan segala hal? Siapa yang punya segalanya? Bukankah Allah? Orang-orang yang punya tingkat tawakal yang tinggi. Maka, satu, dia akan lebih stabil keadaan mentalnya dan tidak akan pernah gelisah dengan kekecewaan. Gak ada kecewa. Karena tawakal itu kalau sudah kepasrahan pasti menerima hasil. Kalau sudah tawakal terserah Allah tetapkan apa saja. Mau dapat sekarang, dapat besok, dapat nanti. Puncak yang paling tinggi, tugasmu hanya berikhtiar semampu yang bisa dilakukan. Selanjutnya biarkan Allah menetapkan apa yang menjadi bagian dari maslahat kehidupan kita. Saya tutup. Cara Allah menjawab harapan kita ada 3. 1. Memberi langsung apa yang kita mintakan. 2. Menunda itu sampai kita siap menerimanya. 3. Mengganti apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan. Saya ulang ya. 1. Memberi langsung apa yang kita mohonkan. Misal,
Ya Allah, saya ingin A misalnya, anak saya pengen ke ITB. Tapi nggak mungkin tiba-tiba langsung masuk ITB kan? Pasti lewat ini dulu kan, ada ujian dulu, ikut tes, dan seterusnya diterima, sesuai. Dua, kadang menunda sesuatu sampai dia sanggup menjalaninya. Anda punya anak usia 5 tahun, pengen diberikan motor, Anda mampu untuk memberi motor, dikasih nggak? Tidak, sampai dia sanggup mengendarai motor, baru Anda berikan. Terkadang ada yang kita minta sekarang, tidak didapati sekarang. Tapi ternyata tahun depan kita dapat. Kita harus sadar bahwa anugerah yang kita dapatkan tahun depan itu sebetulnya adalah hasil doa kita di tahun ini. Pernah dengar nggak kisah viral? Nabi itu berdoa baru dikabulkan setahun setengah. Setahun 6 bulan. Padahal itu Nabi loh. Kiblat pertama kita kemana? Palestina kan? Baitul Maqdis kan? Nabi berdoa, mohon terus nengok ke langit. Al-Baqarah 144, minta. Jawabannya turun setelah setahun setengah. Setahun 6 bulan. Ada yang mengatakan di tafsir setahun 8 bulan. Baru dikabulkan setelah setahun setengah. Padahal kurang soleh apa Nabi? Nabinya siap, mungkin umatnya yang belum siap. Nabinya siap, tapi ada tantangan di masyarakat yang tidak mudah, yang mungkin bisa meruntuhkan dakwah. Baru dikabulkan setahun setengah. Ketika semua umatnya sudah bisa siap menerima itu. Boleh jadi apa yang diminta orang tua sekarang, terkabulnya mungkin belasan puluhan tahun pada anaknya yang nomor sekian. Tahu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu kan nama aslinya Muhammad. Bapaknya Idris, kakek yang ke atas yang ketiga namanya Syafi'i. Kenapa disebut Imam Syafi'i? Dinisbatkan pada kakek yang ke atasnya. Ternyata kakeknya ini seorang ulama besar, saleh, memohon kepada Allah, setiap di keturunannya ada yang bisa menggantikan lebih soleh, lebih baik lagi. Ternyata yang didapatkan bukan dari anaknya, tapi generasi keturunan yang kesekian. Anda belum sekarang bisa hafal Quran. Misalnya, Anda bermohon, berdoa, boleh jadi yang hafal, mungkin bukan di anak, bisa di cucu. Bisa di bagian keluarga yang lain. Maka, terkadang tawakal itu tidak hanya memberikan hasil yang cepat, tapi memberikan keindahan yang terasa tertunda, tapi melengkapi kebahagiaan yang dirasakan. Penutupnya, boleh jadi minta ke ITB, diterimanya di Unpad. Minta motor, dapatnya mobil. Kalau itu senang, luar biasa. Minta mobil, dapatnya motor, gitu kan? Ternyata kadang-kadang desainnya yang terakhir, saya tutup, Allah mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Anak Anda sakit dibawa ke dokter, kata dokter jangan dulu makan jeruk. Maka Anda pulang, dia minta jeruk, Anda berikan apel. Saya nggak mau apel mah, saya pengennya jeruk. Nggak apa-apa nah, ini apel rasa jeruk misalnya kan. Anda berikan. Ternyata apa? Bukan ingin menyakiti dan tidak mengabulkan keinginan anak, tapi lebih memberikan apa yang dia butuhkan. Kadang-kadang maaf ya, teman-teman mintanya proyek A, udah capek, di situ nggak dapat, dapatnya di yang lain. Teman-teman, itu Allah berikan sebetulnya hasil ikhtiar Anda yang sebelumnya. Cuma dikasih yang lebih baik, yang tidak Anda pernah bayangkan maslahat. Jelas sampai sini? Oke, kalau sudah jelas, tidak boleh ada yang keluar dari ruangan ini masih membawa kegelisahan. Ya, tidak cukup dengan amin, kita selesaikan dulu ya. Oke. Masih ada waktu? Oke, kita masih punya waktu sampai ke zuhur. Barangkali ada sekitar 15-20 menit. Kita buka diskusi ya di pertemuan kali hari ini. Silahkan kalau ada teman-teman yang mau disampaikan atau didiskusikan, saya menerima, mendengar, menyimak dan coba kita jawab bersama. Sebelum ke sana, saya simpulkan dulu sebentar ya. Teman-teman, satu. Kalau sedang gelisah, ada masalah, ambil mushaf, wudu, baca 2 surat ini. Di antara keutamaan Ad-Duha dan Al-Insyirah, di antara keutamaannya, dibaca saat memiliki persoalan dalam kehidupan, itu akan memberikan ketentraman pada jiwa. Nanti ada surah-surah lain dengan fadilahnya berbeda-beda. Al-Mulk misalnya, Al-Kahf misalnya, Yasin misalnya. Nah, Ad-Duha dan Al-Insyirah ini, jika sering kita bacakan, terkhusus ketika sedang punya persoalan, maka di antara manfaatnya memberikan ketenangan kepada jiwa. 2. Yang kedua, kalau sedang mengatasi persoalan dalam kehidupan, pertama, yakin bahwa Allah akan mengangkat derajat kita. Yakin ada doa kita sebelumnya yang ingin dikabulkan oleh Allah. Yakin Allah ingin meningkatkan kualitas kehidupan kita. Kemudian hadapi itu dengan penuh keyakinan bahwa saya dipilih, saya sanggup mengatasinya. Yang terakhir, tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Kemudian tutup dengan ikhtiar, mitigasi, selesaikan dan tawakal kepada Allah serta tunggu hasil akhirnya. Jelas sampai sini?
Baik, kalau bukan didapatkan di dunia, maka walal akhiratu khairul laka minal. Mungkin dunia nggak cocok. Allah siapkan di akhirat yang memberikan nikmat kepada kita sampai kita mengatakan saya puas ya Allah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Saya persilahkan, silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung atau kalau mau dituliskan juga diperkenankan. Mas Dude silakan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz Adi Hidayat atas ilmunya. Insya Allah menjadi bekal dan pencerahan bagi kita. Untuk semua masalah yang kita hadapi insya Allah ada jalan keluar dan kita sanggup. Dan mudah-mudahan mulai hari ini Allah memberikan keberkahan dan kemudahan dalam setiap urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan guru kita semoga sehat selalu dan Allah berikan selalu kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya ingin mempersilahkan untuk sesi tanya jawab. Yang pertama dari laki-laki dulu. Silakan Mas. Boleh sebutkan namanya dan pertanyaannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz Adi Hidayat, nama saya Adit. Izin bertanya persoalan tentang keluarga. Jadi singkat cerita, ayah saya kebetulan masih di taraf. Sebentar. Gak apa-apa disampaikan, diketahui orang banyak? Gak apa-apa. Kalau sifatnya pribadi, boleh dituliskan atau nanti dikonsulkan secara pribadi sehingga persoalan di pribadi tidak terkonsumsi orang banyak. Tapi kalau sifatnya bisa dibuka dan ingin memberikan misalnya inspirasi atau yang lain, diperkenankan. Senyamannya ya, silakan. Oke, bismillah. Jadi kebetulan ayah saya itu masih melakukan ribawi Ustadz. Nah, baru banget beberapa hari yang lalu itu mau minjem ke saya karena ya mungkin terlilit Ustadz, mungkin peringatan Allah juga kalau saya dan keluarga lihatnya. Nah di sini poinnya saya bingung Ustadz. Ketika saya membantu apakah di sini titik saya memfasilitasi ribawi tersebut nyiprat ke saya dosanya Ustadz atau ini langkah saya untuk bisa membantu berpartisipasi sebagai anak membantu orang tua Ustadz. Karena ranahnya itu ranah negatif Ustadz. Kayak gitu. Baik. Jazakallah khair Ustadz. Allah barik fiik. Yang pertama, semoga Allah memberikan kemudahan, kebaikan dan keutuhan dalam berkeluarga dan dengan itu mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan yang ingin diraih. Pertama begini, ini sesuatu yang sangat menarik dan jarang sekali disadari. Tolong catat kalimat ini baik-baik. Setiap ada persoalan yang dialami di anggota keluarga, hikmah besarnya biasanya ingin memberikan satu bentuk penyatuan dan perhatian di antara anggota keluarga itu sehingga merasakan kebahagiaan yang sejati. Ibu punya masalah dengan anak. Hakikatnya masalah itu ada pada anak, sebetulnya bukan ingin menjadikan keadaan bermasalah. Tapi lebih ingin melahirkan pertalian hubungan yang lebih erat lagi sehingga kasih sayang bisa terhubung dan kebahagiaan bisa tercapai. Silahkan Anda bisa cek. Seringkali didapatkan persoalan, tapi ketika tuntas diselesaikan, kasih sayangnya melebihi dari apa yang telah didapatkan sebelumnya. Itu satu. Yang kedua, setiap ada persoalan apapun di orang tua, ini kaidah Quran, maka itu peluang bagi anak setidaknya untuk bisa membalas atau menyicil sedikit demi sedikit bakti yang Allah telah titipkan kepada orang tua untuk merawat kita. Kita nggak bisa membalas sepenuhnya, nggak ada anak bisa balas orang tua itu nggak mungkin, mustahil. Ada seorang orang tuanya sakit, dirawat oleh anak seperti orang tuanya merawat dia sejak kecil, digendong, ya segalanya diberikan fasilitas, disuapi, diganti popok pakaian dan sebagainya. Lalu dia datang ke Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum, beliau katakan alhamdulillah, alhamdulillah katanya, sampai orang tuanya wafat. Kenapa kamu? Saya telah berhasil membalas budi ayah saya yang telah merawat saya dan saya rawat beliau seperti saya merawatnya dari kecil sampai beliau wafat. Kata Ibnu Abbas apa? Tetap tidak bisa membalas jasa orang tuamu. Karena ayahmu merawat engkau supaya engkau tumbuh dewasa dan berbahagia. Tapi engkau merawatnya hanya untuk mengharapkan kematiannya. Jelas? Jadi setiap ada persoalan yang bisa kita lihat
dan nampak pada orang tua, dibacanya ini peluang untuk beramal soleh sebagai bakti anak kepada kedua orang tua. Maka turunlah kemudian beberapa ayat dalam Al-Quran, satu terkait dengan masalah harta. Ini akan terjadi. Boleh jadi akan terlihat ada kekurangan di orang tua di harta, itu peluang besar bagi anak melihat, ya, menatap itu sebagai bakti bagaimana untuk bisa membantu dalam persoalan yang dimaksudkan. Quran surah kedua ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Ada orang-orang yang berkonsultasi kepada Muhammad SAW tentang apa yang harus diberikan kalau punya harta. Qul ma anfaqtum min khair. Katakan pada mereka, kalau ingin berbagi harta, pertama harus dengan kualitas terbaik dan orientasi yang baik. Itu poinnya. Jadi kalau ingin ngasih orang, mau uangkah itu, mau makanankah, mau pakaiankah itu, jangan hanya dengan kalimat layak, layak untuk dibagi. Ya? Tapi baik untuk dibagi, sehingga yang menerima itu merasakan kebahagiaan. Yang kedua, jangan gunakan yang baik itu untuk memfasilitasi yang tidak baik. Karena itu kalimatnya khair. Khair itu yang memberikan seseorang kesempatan untuk berbuat baik. Merubah sifat menjadi lebih baik. Kepada siapa itu diberikan? Satu, lil walidaini. Tempat pertamanya orang tua. Bila ada orang yang berhak menerima kebaikan kita, yang pokok itu 5. 5, urutan pertamanya orang tua. Lil walidaini, orang tua. Maka jika ada orang tua, apakah ayah atau ibu, sedang mengalami satu kesulitan termasuk finansial, maka baca itu sebagai peluang untuk memberikan bakti anak kepada kedua orang tua, bantu. Dan sebetulnya bukan bantu, itu kewajiban. Ya, jadi tidak ada membantu anak kepada orang tua, nggak ada. Seperti halnya orang tua, sebetulnya bukan membantu anak, tapi lebih memberikan sebuah implementasi cinta dari amanah yang Allah titipkan. Jadi kalau orang tua memberi kepada anak, itu cinta, bukan bantuan. Ingat itu. Ya, ibu itu ngasih kepada anak, membantu atau mencintainya. Anda ngasih sepeda kepada anak karena ingin bantu anak bisa main sepeda atau karena cinta pada anak. Seperti orang tua mencintai anak dan memberikan kepada anak, maka berikanlah dari anak kepada orang tua dengan dasar cinta, bukan dengan dasar bantuan. Maka yang pertama, dasari ada cinta yang bisa kita berikan. Lalu yang kedua apa? Apa sih keperluan yang ingin dicapainya? Datang. Maka turun Quran surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Datangi, ajak ngobrol, diskusikan. Ayah, terima kasih sudah memberikan kesempatan pada Nanda, pada Adit selama ini. Merawat, memberikan jalan, mendoakan. Adit bisa seperti sekarang. Sekarang Allah titipkan kemampuan pada Adit untuk bisa berbuat sesuatu walaupun mungkin belum menjadi bakti untuk ayah. Apa yang sedang ayah ingin kerjakan? Bismillah. Oh, Adit begini. Ya, dulu Adit pernah seperti ini, hasilnya jadi begini. Bagaimana kalau caranya begini? Tetap mendapatkan yang serupa dengan goal yang sama, tapi caranya begini. Dan izinkan Adit terlibat di situ semampu yang bisa Adit lakukan, yang terbaik untuk ayah. Demi Allah saya katakan, Anda masuk dengan bahasa hati, diterimanya oleh hati. Yang ada hanya pelukan dan tangisan kasih sayang. Jika sesuatu tidak sampai ke pikiran, sentuh ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Jelas? Ya. Silakan Mas Dude diatur. Baik, untuk yang perempuan boleh yang di depan. Ya, Boleh, tolong sebutkan nama ya dan pertanyaannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya Saskia. Di sini saya mau bertanya dengan berkaitan hal di awal, yaitu tentang Rasulullah yang dihujat oleh sekitarnya. Bahkan Rasulullah aja yang sudah semulia itu bisa dihujat, dikecilkan, dihina sama orang. Nah, gimana dengan kita? Bagaimana jika kita menerima hujatan atau direndahkan atau diremehkan? Apakah kita harus klarifikasi atau mendiskusikan hal tersebut jika kita tidak suka? Misalkan kita dihina itu oleh orang yang dekat. Apakah kita perlu bilang bahwa aku nggak suka digituin, aku lebih nyaman jika ABCD? Dan kalau memang perlu bagaimana caranya? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, buka Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Ada orang-orang yang disiapkan oleh Allah tempat kembali di surga yang sangat luas, indah dan lapang. Dan ternyata amalan pertamanya bukan rajin sholat, bukan rajin puasa, bukan rajin zakat. Ternyata karena kelapangan hatinya yang mampu memaafkan dan menahan segala yang ia terima dengan cara yang tidak baik, tapi ia mampu merespon dengan cara yang baik.
Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah, jika engkau menerima sesuatu yang kurang menyenangkan, dicela, dihujat, tengok dulu ke diri kita. Ada enggak hujatan itu yang memang sesuai dengan perilaku kita? Jika memang ada, jangan merasa berat kita untuk mengoreksi diri dan meminta maaf. Jelas ya? Maka lihat siapa yang menghujat. Apakah orang yang berilmu? Orang yang soleh? Yang soleh itu kalau mencela, tidak mungkin soleh mencela kepada sesuatu kecuali ada perbaikan di dalamnya. Karena lawan soleh itu salah. Jadi kalau orang soleh itu mencela kepada yang salah untuk diperbaiki kesalahannya. Salah mencela kepada yang soleh karena memang iri hati dengan kebaikannya. Jadi kalau ada seseorang menghujat, mencela, tanya, betul nggak isi hujatan itu ada dalam diri kita? Kalau ada, wasari'u ila maghfirah. Jangan tunggu waktu dan gengsi untuk mengevaluasi. Kata Allah, hei, rendahkan dirimu untuk menerima itu dulu. Lalu koreksi. Tapi kalau tidak ada itu, yang diberikan tidak sama, yang dituduhkan tidak serupa, maka apa yang terjadi? Perhatikan kalimatnya. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu. Aku tawarkan, aku siapkan, kata Allah, surga seluas langit dan bumi. Jadi ada orang yang mendapatkan tempat di surga, tempat itu seluas langit dan bumi, silakan. Mau maraton, mau koprol, mau olahraga, apa seluas langit dan bumi. Dan indah. Uiddat lil muttaqin, aku siapkan untuk orang takwa. Apa ciri orang takwa yang ada di sini? Satu, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Satu, gemar berbagi. Baik dalam keadaan lapang ataupun sulit. Kalau sedang lapang berbagi, wajar ya. Tapi sedang sulit masih berbagi, itu luar biasa. Nah, kaitan dengan pertanyaan Anda tadi, perhatikan kalimat seterusnya. Wal kadhiminal ghaidha. Yang pertama setelah itu dia sanggup menahan amarah. Maka kalau ada yang mencela, menghujat dan isi celaannya enggak sesuai dengan keadaan kita, jangan marah dulu kata Allah. Tahan dulu. Ya. Mungkin dia itu mencela, boleh jadi dengan maksud tertentu yang belum bisa kita baca. Mungkin ada keperluan yang belum terpenuhi, dia mencela. Mungkin ada sesuatu persoalan yang ingin dia ungkapkan, dia tidak menemukan jalan, dia harus mencela. Tadi saya ada pertanyaan di IG, saya lihat, saya belum jawab beberapa, buka tanya jawab. Ustadz, apa hukumnya berbagi tanpa tersenyum? Hukum yang pertama, kita husnudzon dulu. Karena dalam keadaan tidak tersenyum pun, dia masih bisa berbagi. Ya. Ada orang yang udah gak bisa senyum, gak bisa bagi gitu kan. Ya. Yang kedua, boleh jadi dia memang sedang punya persoalan yang sedang dia pikirkan, sehingga koneksinya tidak nyambung dengan kegiatan yang sedang dia lakukan. Dia berpikir di dimensi lain, tapi mengerjakan perbuatan di masa kini. Sehingga dia menyampaikan sesuatu, pikirannya di tempat lain. Yang paling ideal memang kan tersenyum gitu kan. Ya, dan bahkan tersenyum tidak memberi lebih bagus daripada memberi tapi tidak dengan cara yang baik. Tapi kalau dipotong sampai di kalimatnya kan jadi salah. Karena kita tidak tahu apa yang sedang dirasakan orang itu ketika dia sedang memberikan satu respon tertentu. Maka yang pertama dilakukan, jangan buru-buru untuk menyimpulkan. Jangan menghukumi dulu. Ya, saya nggak seperti yang kamu sebutkan loh, gitu kan? Ya kalau tidak seperti dan tidak merasa, kenapa harus membalas, gitu kan? Tahan dulu kata Allah. Selanjutnya, wala afina 'anin nas, maafkan dulu. Boleh jadi dia berbuat karena motivasi yang belum kita ketahui. Setelah itu, kalau dianggap penting untuk diklarifikasi, tanyakan. Saya minta maaf kalau memang, nah ini masuknya harus seperti itu. Jadi ada orang-orang, mohon maaf, yang memang tidak menerima klarifikasi, maunya kita salah. Ya, yang hebat kan seperti istri ya. Istri ya. Istri itu ada salah satu prinsip yang sangat luar biasa. Istri itu tidak pernah menginginkan suami salah. Tapi menginginkan suami harus merasakan bahwa istri memang benar. Gitu. Kadang terjadi demikian. Nanti ya saya balas dengan yang lain. Masuk dulu sini. Jadi yang pertama, kalau memang itu dianggap penting untuk ditanyakan, masuk tapi dengan jalan yang lembut. Masuknya bagaimana? Ada orang keras yang tidak menginginkan apapun dari kita kecuali maaf. Maka datang dengan mengatakan, saya mohon maaf.
Kalau selama ini memang ada tindakan, sesuatu yang kurang tepat, kurang baik, saya tidak akan mencari argumentasi untuk membela. Tolong maafkan saya. Dan mohon izin dari apa yang tadi kamu sebutkan kira-kira bisa ditunjukkan supaya saya bisa koreksi. Biasanya kalau sudah seperti itu ada 2 tingkat. Kalau orang masih kekeh, di situ dia akan mulai menurun. Ya udah, sudah nggak apa-apa, aku maafkan. Tapi di belakang dia berpikir. Dan itu sudah menurunkan tensi untuk memperbaiki diri. Tapi kalau dia ingin berubah menjadi baik, maka dia akan menerangkan dengan sesungguhnya. Saya juga minta maaf, sebetulnya saya nggak suka kamu kemarin begini. Ya udah, saya katakan aja begini, dan begini. Maka didapatkanlah jalan tengah untuk itu semua, tapi ambil tawaran Allah karena tawaran manusia belum tentu memenuhi apa yang kita harapkan. Kata Allah, kalau ada orang mencela, kalau ada orang menghujat tidak seperti yang digambarkan, tahan amarah, jangan marah dulu. Kedua, maafkan. Lapangkan hati. Kalau dipandang patut diklarifikasi, datang, turunkan diri kita. Kalau perlu minta maaf, minta bimbingan, minta petunjuknya dan tunjukkan di balik yang disoal itu supaya diperbaiki. Kalau dengan cara itu belum mampu juga kemudian merubah dia lebih baik, maka tinggalkan perdebatan. Orang yang meninggalkan perdebatan saat ia dalam posisi benar, kata Nabi, akan dibangunkan untuknya istana di pinggiran surga. Kok di pinggir ya Rasul? Ya masih untung dikasih istana di surga juga kan? Ya, dan itu bagian terindah yang bisa kita dapatkan. Saya kira jelas ya. Baik, yang terakhir, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Muslim, riwayat sahabat Abu Hurairah. Orang yang dicela dan dia sabar menerima itu, apalagi tidak sesuai dengan apa yang disebutkan, maka secara otomatis pahala yang mencela itu akan ditransfer kepada yang dicela dan keburukan yang dicela itu akan dibawa kepada orang yang mencela. Ya, apa kalimat hadisnya? Atadrunal muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut? Qalu ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, menurut kami orang bangkrut yang tidak punya uang sesen pun, tidak punya aset sedikit pun. Kata Nabi, bukan. Al-muflisu min ummati, tolong fokus. Kata Nabi, orang bangkrut di hari kiamat dari umatku. Bukan umatnya Musa, bukan Isa. Tapi ada orang mengaku umat Nabi Muhammad dan bangkrut di akhirat. Bangkrutnya kenapa? Maaf ya. Ya'ti yaumal qiyamati bisolatin. Ternyata rajin sholat tuh. Wasyamin, rajin puasa. Wazakatin, rajin zakat. Awas, hati-hati, ini terjadi nih. Wa ya'ti qad syatama hadza. Cuman sayang, suka mencela orang lain. Jadi akan ditemukan orang kelihatan rajin sholat, cuma senang mencela. Wa qadzafa hadza, menuduh. Wa daraba hadza, suka berselisih. Ikut pengajian tapi sering menyoal, sering berselisih. Maaf, wa safaka dama hadza, teriak Allahu Akbar, tapi maaf sekali menghancurkan orang lain. Menumpahkan darah. Tembak orang, bom orang, bunuh orang dan mengucapkan kalimat takbir, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, tapi menumpahkan darah. Terjadi enggak sekarang? Saya waktu ada kejadian bom di Jalan Tamrin, saya di Lampung itu. Pertanyaan pertama jamaah, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Kita terangkan kaidahnya itu pelan-pelan. Tapi itu terjadi. Nah, kalau itu kejadian, perhatikan rumusnya. Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang sholat, setelah itu mencela orang lain, maka pahala sholatnya dipindahkan kepada orang yang dicela itu. Makanya sabar itu, sabar, bukan kalah. Ketika kita sabar dan memaafkan, urusan kita dengan orang itu akan diselesaikan. Tapi urusan dia dengan Allah belum selesai. Dan ketika diselesaikan, kita tidak akan kepikiran lagi tentang persoalan dengan orang itu. Jadi kalau kita sudah memaafkan dan menahan diri, nanti akan dilupakan oleh Allah, nggak ingat lagi masalah itu. Kita bisa move on mengerjakan yang lain. Tapi dia akan selalu ingat kita. Dan yang paling berbahaya kalau tidak ditopati, tidak ditobati, itu akan istidraj. Terus mencari kesalahan sampai bahkan tidak pernah merasa bosan. Itu yang bahaya. Jelas ya? Baik, saya kira itu ya. Terakhir ya. Singkat, padat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya Riki. Izin bertanya Pak Ustadz. Saya sempat nonton salah satu video ceramah Pak Ustadz, tapi itu kepotong itu Pak Ustadz. 40 rakaat sholat yang kita lakukan setiap hari, 17 fardu, 11 rakaat sholat malam, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Mohon penjelasannya Ustadz, itu kira-kira apa yang kita lakukan selama koreksinya 40 hari atau berapa hari ke depan itu akan
punya impact apa terhadap diri kita? Syukron Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa karya tulis isinya tentang rahasia 40. Nabi diangkat jadi Rasul usia berapa? 40 tahun. Nabi Musa menerima wahyu selama berapa hari? 40. Dan kematangan seseorang usia berapa? 40. Maka ada amalan juga yang mempercepat akselerasi terhadap kematangan, kekuatan spiritual, kekuatan mental, termasuk kekuatan intelektual. Apa itu? Amalan pokoknya sholat. Dan bilangan sholat ini para ulama meriset ternyata ada 40 yang pokok. Bukan pokok dalam masalah fardu sunnah ya. Pokok yang dimaksudkan membantu kita lebih kuat dalam berkehidupan. Dengan 3 kekuatan tadi. Kekuatan spiritual, kekuatan intelektual, kekuatan mental. Baik, apa saja itu? Pertama sholat fardu. Berapa rakaat yang fardu? 17 rakaat. Baik. Kemudian 17 ditambah dengan sholat tahajud dengan witir malam yang standar 11. 17 tambah 11 berapa? 28 kan? 28. Baik teman-teman, 17 sholat fardu tambah 11 rakaat sholat malam. 11 rakaat itu bisa begini. 2, 2, 2, 2 ujungnya 1 boleh. 4, 4, 3 boleh. Ya. Lalu ditambah 12 rakaat rawatib. Dalilnya mana? Yang tahajud Quran surah ke-17 ayat ke-79 sampai dengan ke-80. Yang rawatib hadisnya dari Imam At-Tirmidzi, ya, an Maimunah dari Sayyidah Maimunah, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan kalimatnya. Man shalla, siapa yang menunaikan salat, isnatai asyrata rak'atan, 12 rakaat. Fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi salat fardunya sehari semalam. Apa saja itu? Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat itu teknisnya bisa 4 sekaligus, bisa 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau ada sesuatu yang penting sehingga tak mampu dilakukan, maka bisa 2 rakaat. Hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma tentang 10 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur. Setelah itu rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. 4 tambah 2, 6. Rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. 6 tambah 2, 8. Rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. 8 tambah 2, 10. Wa rak'ataini qabla al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh. Ya, 10 tambah 2, 12. Siapa yang mampu melakukan ini 12 rakaat, maka akan dibangunkan baginya satu rumah di surga yang indah. 12 tambah 28 berapa? 40. Maka ini yang dimaksud 40 yang pokok. Pokok itu bukan fardu yang tadi saya katakan, yang dimaksudkan yang membentuk karakter kuat dalam diri kita. Jadi kalau orang sudah konsisten 40 rakaat, selama hidupnya dia mampu kerjakan, semaksimal mungkin dia berlatih. 17 dulu yang pokok. Setelah itu sertakan dengan yang dekat waktunya, rawatib tadi. Rawatib itu yang qobliyah ba'diyah. Kan gak terlalu jauh kan waktunya. Kerjakan dulu, kerjakan sampai konsisten. Setelah itu apa? Tahajud. Tahajud jangan banyak-banyak dulu. Jangan langsung 11. 3 dulu aja. 2 rakaat, witir 1. Gak usah panjang-panjang, gak apa-apa. Yang pertama, kul a'udzu birabbil falaq. Kedua, kul a'udzu birabbin nas. Witir kul huwallah, gak apa-apa. Sampai Anda merasa bosan baca itu, naikkan. 4 rakaat, witir 1. Pindah ad-duha, al-insyirah. Sampai Anda bosan silahkan 11, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Selesai menjelang subuh gitu, silahkan aja. Ya. Sampai merasa kenikmatan itu. Kalau sudah nikmat, gak akan tertinggal. Sebab kenikmatan itu kalau ditinggalkan gelisah. Nanti akan tercipta keadaan, jangankan fardu, tertinggal sunnah bisa gelisah. Kalau sudah begitu Anda merasakan halawatul iman, kenikmatan iman. Maka silahkan berlatih sampai konsisten. Tapi memang tidak mudah, ingat. Untuk mendapatkan konsistensi akan ada 9 tahapan yang dilalui. Apa saja itu? Konsis 1, konsis 2, konsis 3, konsis 4, sampai konsisten. Ya, silahkan istiqomah. Saya tutup, saya ijazahkan doa ya. Saya ijazahkan doa. Bacain doa ini, kalau pengen 40 itu sempurna dikerjakan sampai meninggal. Singkat doanya, padat. Mau direkam boleh, tapi dengarkan aja secara singkat. Saya bimbing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Allahumma. Paksain. Ya, rekam, ayo rekam. Paksain. Paksa diri kita sampai terbiasa melakukannya. Ya, paksain. Paksain. Ya. Ya paksain. Kalau tidak dipaksa nggak akan mungkin terjadi. Ya. Jelas. Allahumma paksain. Jadi kalau teman pulang dari sini, diajarin apa tadi? Doa. Apa itu? Allahumma paksain. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Semoga semuanya sehat. Diberikan kelancaran beraktivitas. Saya tidak ingin apapun. Cuma saya minta tolong jaga kekeluargaan ini.
saling menyayangi semuanya, jaga keluarga, persahabatan jangan terputus. Yang jadi anak-anak bakti pada orang tua. Karena masanya tidak mudah, ya. Yang jadi orang tua sayangi anak-anak. Sayangi, jaga sebagai amanah, kemudian tingkatkan kebahagiaan dan mohon perlindungan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf selama ini belum mampu bersamai, mungkin belum baik dalam mengajar atau hal-hal lain yang bisa membuat Anda barangkali belum cepat ingin berubah. Saya minta maaf kalau kemampuannya hanya sampai di situ. Tapi yakin saya selalu mendoakan. Insya Allah saya belajar, saya menatap, guru saya mengajarkan, nak kamu mengajar, lihat, tatap, sampaikan dengan tulus. Malam kamu berdoa, minta kepada Allah supaya apa yang disampaikan meresap kepada jiwa, setidaknya ada kebaikan bisa didapatkan. Terima kasih untuk hari ini. Terakhir saya infokan, kami sedang bangun pesantren di Banten. Jadi kalau sudah jadi, teman-teman boleh ke sana. Itu semuanya wakaf, saya nggak punya 1 sen pun. Dan saya sekarang mengirimkan murid-murid untuk menggantikan. Jadi kalau saya meninggal, ada yang menggantikan. Saya tidak memiliki, termasuk alat, kamera, kantor itu semua kami niatkan semua untuk berjuang. Aset pun 1 nggak ada. Jadi kita niatkan betul-betul, terus kami kirim murid lagi. Jadi kalau saya selesai, ada yang meneruskan. Saya cuma punya pesan 1, minta 1 lahan kuburan sedikit aja. Kalau meninggal bisa di situ. Nah itu kami jadikan wakaf. Kalau sudah jadi, teman-teman nanti boleh belajar di sana. Kalau nanti ada profesi, karena ada kelas profesi. Gratis, nginap karena kita semua yang bangun keseluruhannya. Nah mudah-mudahan selesai di tahun depan, insya Allah masjid sudah ada, guest house sudah jadi. Teman-teman kemarin ada sebagian ke sana, itu fasilitasnya kayak apartemen studio tuh yang guest house-nya. Jadi bisa nginap di situ, ngaji, belajar 3 hari bisa pulang, ya silahkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Itu yang bisa saya lakukan. Selebihnya kembali kepada teman-teman semuanya. Mari kita berdoa, semoga dengan doa ini Allah berikan kemantapan dan kekuatan hati kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka hamdan kama 'allamtana an nahmadak. Ya Allah, kami bersyukur atas semua nikmat yang Kau berikan kepada kami dan mohon maafkan kami, ampuni kami yang belum mampu mensyukuri segala nikmat yang telah Kau anugerahkan. Allahumma ya arhamar rahimin, nusalli wa nusallimu ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami bersalawat kepada Rasulullah dengan harapan mendapatkan percikan kemuliaan beliau, mendapatkan percikan syafaat beliau, dan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa dengan beliau di akhirat kelak. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah. Ya Allah, kami menyadari dalam hidup kami sering berbuat salah bahkan dosa. Maka mohon jangan biarkan ada satupun di antara kami keluar dari ruangan ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wa la hamman illa farajtah. Duhai Allah, jika ada di antara kami saat ini yang tengah merasakan kegelisahan di hatinya, apapun masalahnya, mohon ya Allah, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala dainan illa qadaitah. Jika ada di antara kami yang tengah memiliki utang piutang, persoalan keuangan, dengan ketulusan hatinya untuk belajar di kesempatan kali ini, maka mohon luaskan rezekinya ya Allah untuk memudahkan segala urusan kehidupannya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Ya Allah, kami menyadari ada di antara sahabat-sahabat kami, rekan kami, teman kami yang mungkin diuji dengan penyakit sehingga tidak mampu bergabung bersama kami. Seberat apapun penyakit mereka, mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya arhamar rahimin, alif baina qulubina, ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, lembutkan hati kami untuk mendekat kepadamu. Jadikan pertemuan ini menyatukan kami dalam kebaikan dan pertemanan, dan bila pun mesti berpisah, tanamkan cinta dan kebaikan di antara kami untuk mewujudkan pertemuan yang lebih baik dibandingkan dengan hari ini. Allahumma tubna ilaika taubatan nasuha. Ya Allah, kami menyadari kami banyak berlaku maksiat, tapi kami pun mengakui Engkau pemaaf yang tidak punya batas. Maka mohon di kesempatan ini kami menyatakan kami bertaubat dengan sungguh-sungguh kepadamu ya Allah. Allahumma afu anna, ya Allah maafkan kami. Tubna ya Allah, kami bertobat, ampuni kami. Maafkan kami kalau dosa anak-anak kami disebabkan karena kami orang tua yang tak mampu membimbing merawat mereka. Maafkan kami kalau dosa orang tua kami disebabkan kami anak-anaknya yang tak mampu berbakti baik kepada keduanya. Allahumma ij'al ya Allah ailatana ailatan mubarakah. Ya Allah, jadikan kehidupan berkeluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, penuh dengan berkah. Jauhkan dari perselisihan yang dapat merusak kehidupan keluarga kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ij'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah wa akhira wafatina husnal khatimah. Ya Allah, jika memang ada sisa hidup bagi kami setelah pertemuan ini, mohon bimbing dan jadikan sisa hidup kami lebih baik dibandingkan hari sebelumnya yang telah kami lalui. Dan bila pun hari ini menjadi hari terakhir kami berkehidupan, maka dengan sangat mohon ya Allah,
Jadikan akhir hidup ini husnul khatimah bagi kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Adi Hidayat atas ilmunya. Insyaallah.